Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada sebuah ilmu yang membuatmu melihat tanpa mata, membaca tanpa huruf, dan mengetahui tanpa diberitahu. Ilmu yang tidak ditawarkan oleh kitab manapun, tidak diajarkan oleh guru manapun, kecuali oleh satu zat yang menghidupkan hatimu. Ilmu ini tidak tampak, tapi ia menggerakkan langkahmu. Tidak terdengar, tapi ia membisikkan arah takdirmu. Ada manusia yang berjalan di bumi dengan penglihatan lahir, namun ada pula yang berjalan dengan cahaya batin, membaca isyarat yang tidak dapat dipalsukan dunia. Dan sesungguhnya, ketika tabir itu tersingkap, engkau akan menyadari bahwa apa yang selama ini kau cari di luar, sebenarnya telah bersemayam dalam dirimu. Inilah ilmu batin yang membuatmu membaca tanpa melihat. Bab 1. Bisikan ilmu yang tak terlihat. Di balik hiruk-pikuk dunia yang tak pernah benar-benar tidur, ada sebuah wilayah sunyi yang hanya bisa ditemukan oleh jiwa yang berani menundukkan dirinya. Di wilayah itu, manusia tidak lagi membaca dengan mata, tetapi dengan kedalaman rasa yang tidak pernah berdusta. Setiap napas menjadi pesan, setiap diam mengandung isyarat, dan setiap getaran halus di dalam dada menjadi pintu menuju pengenalan yang lebih dalam. Ilmu yang tak terlihat itu tidak lahir dari kecerdasan, melainkan dari ketulusan. Ia muncul hanya ketika hati kembali jernih setelah lama terkurung oleh ambisi dan gelisah dunia. Dalam perjalanan batin ini, seseorang akan merasakan bahwa ada pengetahuan yang tidak pernah diajarkan oleh guru manapun. Pengetahuan itu turun sebagai cahaya lembut yang menyentuh hati tanpa suara. Kadang ia hadir di tengah malam ketika dunia terbenam dalam keheningan. Kadang ia muncul di saat seseorang menggenggam rasa pasrah yang paling murni. Yang dibacanya bukan huruf, bukan tanda, bukan peristiwa, melainkan makna yang tersembunyi di balik semuanya. Disinilah manusia menyadari bahwa kemampuan melihat bukan hanya milik mata, tetapi milik kesadaran yang hidup di balik dada yang merendah. Mereka yang memasuki jalan ini akan merasakan bahwa setiap kejadian membawa pesan yang halus namun mendalam. Kehilangan, kebahagiaan, kesalahan, dan keberuntungan semuanya berubah menjadi guru. Bahkan langkah kecil yang tampak biasa bagi orang lain dapat menjadi cermin besar bagi mereka yang hatinya telah peka. Disinilah seseorang mulai membaca sesuatu tanpa harus menyaksikannya. Ia merasakan arah sebelum melangkah, memahami keadaan seseorang tanpa harus bertanya, dan mengetahui kebenaran tanpa harus mencari bukti. Bukan karena ia hebat, tetapi karena Allah menyingkapkan sedikit tirai dari rahasianya. Namun perjalanan menuju ilmu batin bukan jalan yang ringan. Ia menuntut kejujuran yang paling dalam, keberanian untuk mengakui kelemahan, dan kesiapan untuk melepaskan segala kesombongan diri. Hati yang keras tidak akan mampu menangkap bisikan halus dari langit. Hati yang penuh ambisi tidak akan mampu membaca petunjuk yang tidak berbentuk. Hanya mereka yang rela membiarkan dirinya hancur di hadapan Allah yang mampu merasakan bahwa ada cahaya yang bekerja tanpa ia ketahui. Cahaya itu memandu, memperingatkan, dan menguatkan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh bahasa manusia. Dan pada akhirnya, ketika tabir batin mulai terbuka, seseorang akan memahami bahwa ilmu yang paling tinggi bukanlah kemampuan melihat sesuatu yang gaib, melainkan kemampuan melihat dirinya sendiri dengan jujur. Karena siapa yang mampu membaca dirinya, ia telah membaca alam semesta. Siapa yang mampu mendengar bisikan hatinya, ia telah mendengar petunjuk dari Rabb-nya. Di titik inilah ilmu batin benar-benar hidup, bukan sebagai konsep mistik, tetapi sebagai pengalaman ruhani yang nyata, lembut, dan memanggil setiap jiwa untuk kembali pada cahaya yang sejak awal telah menunggu. Bab 2. Pengosongan diri. Gerbang yang disembunyikan. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan batin yang sering dilupakan manusia. Sebelum seseorang menerima cahaya, ia harus terlebih dahulu menjadi ruang yang kosong. Hati yang penuh oleh keakuan tidak mampu menampung petunjuk halus dari Allah. Ia bagaikan bejana yang tertutup rapat, tak peduli seberapa bening air yang ingin dituangkan ke dalamnya. Pengosongan diri bukan berarti kehilangan jati diri, tetapi melepaskan lapisan-lapisan ego yang selama ini menutupi cahaya sejati. Ketika kehendak pribadi dileburkan di hadapan kehendak Allah, maka ruang batin mulai terbuka,
dan disitulah ilmu-ilmu yang tak terlihat mulai mengalir masuk. Pada titik ini, seseorang akan mulai mengenali bahwa banyak keputusan yang dahulu datang dari dorongan nafsu, kini digantikan oleh ilham yang lembut. Ia mulai membedakan antara suara egonya sendiri dan suara ketenangan ruhani. Ego selalu tergesa-gesa, selalu ingin terlihat, selalu ingin menang. Sedangkan cahaya ilahi bergerak diam-diam, namun pasti, seperti angin lembut yang menyentuh dedaunan tanpa suara. Ketika hati mulai kosong dari ambisi, seseorang merasakan bahwa setiap langkah yang ia ambil seolah dibimbing oleh sesuatu yang jauh lebih bijaksana daripada pemikirannya sendiri. Pengosongan diri juga mengajarkan seseorang untuk menerima takdir tanpa penolakan. Ia belajar bahwa apapun yang datang ke dalam hidupnya tidak terjadi tanpa hikmah yang tersembunyi. Rasa kehilangan tidak lagi membuatnya terhempas. Kegembiraan tidak lagi membuatnya lupa diri. Ia memahami bahwa dunia adalah cermin, bukan tujuan. Dan di dalam cermin itu, ia melihat betapa rapuhnya dirinya, betapa kuatnya Allah. Dari kerendahan hati itulah muncul ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Ketenangan yang membuat seseorang mampu membaca keadaan tanpa melihatnya secara fisik. Namun pengosongan diri bukan sekadar latihan batin. Ia adalah proses panjang yang memerlukan keberanian untuk meruntuhkan tembok-tembok batin yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Tembok berupa kesombongan, tamak, dendam, dan rasa ingin dikagumi. Ketika tembok itu mulai runtuh, cahaya yang selama ini terhalang perlahan mengalir masuk. Seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya dibimbing oleh sesuatu yang tidak kasat mata, namun sangat nyata. Ia mulai menangkap isyarat-isyarat halus, memahami pesan-pesan ilahi yang tersembunyi dalam setiap kejadian yang ia temui. Dan saat pengosongan diri mencapai tingkat tertentu, seseorang menyadari bahwa kemampuan membaca tanpa melihat bukanlah sesuatu yang ajaib. Itu adalah refleksi dari hatinya yang telah kembali jernih. Sebab hati yang bersih adalah kitab yang terbuka, tempat cahaya turun tanpa hambatan. Disinilah seseorang merasakan bahwa ia tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada panca indera, karena batinnya telah menjadi jendela yang melihat lebih jauh daripada mata. Dari titik inilah perjalanan menuju ilmu yang lebih dalam dimulai, perjalanan yang hanya bisa dilalui oleh hati yang bebas dari dirinya sendiri. Jika ingin, saya dapat lanjutkan BAB 3 dengan kualitas narasi yang sama. Bab 3, Getaran Cahaya dalam Dada. Ketika seseorang berjalan di jalan pengenalan diri, ia akan menemukan bahwa sebelum cahaya itu menjadi pengetahuan, ia terlebih dahulu hadir sebagai getaran. Getaran yang tak dapat dijelaskan dengan logika, namun terasa begitu jelas di kedalaman hati. Ia muncul saat seseorang menenangkan seluruh gejolak batinnya, saat dunia luar mereda dan suara jiwa menjadi satu-satunya yang terdengar. Getaran ini adalah tamu rahasia dari langit, datang perlahan, seakan memastikan bahwa yang menerimanya adalah hati yang siap. Tidak semua merasakannya, karena tidak semua berani menyisihkan ruang untuk diam, teduh dan hening. Tetapi mereka yang merasakannya tahu, itu bukan perasaan biasa, itu adalah panggilan. Getaran cahaya itu bekerja seperti radar ruhani, menangkap gelombang makna yang tidak dapat dipahami oleh pikiran yang sibuk. Ia mengajarkan manusia untuk membaca sesuatu bukan dari bentuknya, tetapi dari energinya. Kadang seseorang merasakan arah sebelum ia melangkah, merasakan bahaya sebelum ia melihat tanda-tandanya, atau merasakan ketulusan seseorang bahkan sebelum mendengar sepatah kata pun. Semua itu berasal dari getaran halus yang menuntun, namun getaran itu tidak bersuara dan tidak memaksa. Ia hadir lembut, seperti sentuhan angin pada permukaan air. Bila hati penuh kebisingan, getaran itu tenggelam. Bila hati bersih dan tenang, ia bersinar seperti bintang yang menunjukkan arah. Pada tahap tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa getaran cahaya inilah yang menjadi dasar kemampuan membaca tanpa melihat. Karena sebelum seseorang memahami sesuatu dengan jelas, hatinya terlebih dahulu merasakan. Dunia batin bergerak lebih cepat daripada dunia fisik. Itulah sebabnya seorang hamba kadang merasa gelisah tanpa sebab atau tenang tanpa alasan. Itu bukan sekadar perasaan, itu adalah bahasa cahaya yang sedang berbicara dengan jiwa.
Orang-orang yang hidup terlalu dekat dengan dunia luar tidak pernah sempat mendengarnya, tetapi mereka yang menjaga kesunyian batin mampu membacanya dengan akurat. Getaran dalam dada juga berfungsi sebagai penjaga. Ia memperingatkan ketika seseorang akan terjerumus, mengingatkan saat seseorang hampir salah langkah, dan menegur ketika niat seseorang mulai keluar dari ketulusan. Namun siapapun yang menjadikan getaran batin sebagai kebanggaan akan kehilangan kepekaannya. Karena ilmu ini tidak hidup dalam hati yang ingin terlihat istimewa. Ia hanya hidup dalam hati yang merendah. Semakin seseorang menjaga kesucian batinnya, semakin jernih getaran itu memancar. Sebaliknya, ketika ia mulai menginginkan pengakuan, cahaya itu meredup dan menjadi kabur. Pada akhirnya, getaran cahaya bukan tujuan tetapi pintu. Pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, menuju kedekatan yang lebih halus dengan Allah, dan menuju cara membaca dunia yang tidak lagi bergantung pada apa yang tampak. Getaran itulah yang menghubungkan manusia dengan dimensi yang lebih tinggi dari dirinya. Sebuah dimensi yang tidak terikat oleh bentuk, waktu, atau jarak. Dengan cahaya ini seseorang tidak lagi melihat kehidupan hanya melalui mata kepala, tetapi melalui mata hati. Dan dari situlah perjalanan menuju penglihatan batin yang sebenarnya dimulai. Penglihatan yang membaca bukan apa yang terlihat, tetapi apa yang tersembunyi di baliknya. Bab 4. Melihat dengan hati. Melihat dengan hati bukanlah melihat sesuatu yang gaib dalam bentuk visual. Ia jauh lebih dalam dari itu. Melihat dengan hati berarti menangkap inti dari segala sesuatu tanpa terjebak oleh bentuk luarnya. Seseorang yang melihat dengan hati mampu membedakan antara apa yang tampak dan apa yang sebenarnya. Ia memahami bahwa dunia ini penuh dengan ilusi yang menipu mata, namun tidak mampu menipu kesadaran. Hati yang terlatih untuk melihat tidak tertipu oleh senyuman yang dibuat-buat, tidak tergoda oleh kilau dunia, dan tidak mudah menghakimi berdasarkan apa yang tampak. Ia melihat dari balik tabir, tempat hakikat berbisik tanpa suara. Ketika seseorang membaca dengan hati, ia mulai memahami bahwa setiap peristiwa, baik yang terlihat indah maupun menyakitkan, membawa pesan dari Allah. Di balik musibah ada hikmah, di balik kegembiraan ada ujian, di balik pertemuan ada takdir yang sedang bekerja tanpa suara. Orang yang melihat dengan mata hanya memahami permukaan, tapi orang yang melihat dengan hati memahami arah. Ia membaca gelombang yang mendorong setiap kejadian, bahkan dalam hal paling kecil, seperti langkah yang tertunda atau kata yang tidak sempat diucapkan. Ia dapat merasakan adanya petunjuk halus yang menyertainya. Namun melihat dengan hati bukanlah kemampuan yang muncul tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti cahaya fajar yang menyingsing dari balik kegelapan malam. Jalan untuk mencapainya adalah melalui keikhlasan. Setiap kali seseorang memurnikan niatnya, tirai tipis yang menutupi hatinya mulai terangkat. Hati yang ikhlas akan melihat kebenaran meski dunia berusaha menutupinya. Hati yang ikhlas akan memahami makna meski tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Semakin dalam seseorang menundukkan egonya, semakin jelas cahaya itu bersinar di dalam dirinya. Itulah sebabnya orang-orang arif selalu memelihara kejernihan batin sebelum memelihara ilmu lahir. Melihat dengan hati juga membuat seseorang mampu memahami manusia lain dengan kelembutan. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai lawan, ancaman, atau pesaing. Ia melihat mereka sebagai jiwa-jiwa yang sedang berjuang menghadapi perang dalam dirinya masing-masing. Ia membaca luka yang tidak terlihat, beban yang tidak diungkapkan, dan kesedihan yang tidak pernah diceritakan. Dengan mata hati, seseorang menjadi lebih mudah memaafkan dan lebih mudah mendoakan. Ia tidak lagi merasa lebih baik, karena ia tahu bahwa setiap manusia membawa cerita yang hanya Allah yang mengetahuinya sepenuhnya. Pada akhirnya, melihat dengan hati adalah bentuk tertinggi dari penglihatan, karena mata kepala hanya bisa melihat dunia, sementara mata hati dapat melihat perjalanan ruh. Mata kepala melihat bentuk, sementara mata hati melihat niat. Mata kepala melihat jarak, sementara mata hati melihat kedekatan. Dan siapapun yang mampu melihat dengan hati, ia tidak lagi menilai hidup berdasarkan apa yang tampak. Ia menilai hidup berdasarkan apa yang ditunjukkan Allah kepadanya melalui cahaya di dalam dada. Dari sinilah kemampuan membaca tanpa melihat menjadi semakin matang.
bukan lagi sekadar intuisi, tetapi menjadi penglihatan batin yang jernih dan benar. Bab 5. Sunyi, guru yang tak bersuara. Ada satu tempat dalam diri manusia yang sering dihindari, padahal di sanalah kebenaran paling murni tinggal, kesunyian. Bukan sekadar sunyi dari suara, tetapi sunyi dari kekacauan batin, sunyi dari ambisi, sunyi dari pertikaian pikiran. Dalam sunyi yang seperti ini, seseorang tidak hanya merasakan kedamaian, tetapi juga mendengar sesuatu yang tidak dapat ditangkap telinga. Petunjuk ilahi yang turun lembut seperti embun. Sunyi adalah guru yang tidak pernah berbicara, namun mengajarkan lebih banyak daripada 1000 nasihat. Ia membersihkan ruang hati hingga pantulan cahaya menjadi lebih jernih. Dan hanya mereka yang berani menatap keheningan dalam dirinya yang mampu membaca rahasia yang tidak tampak. Ketika seseorang memasuki wilayah sunyi, ia menyadari betapa selama ini dirinya tenggelam dalam keributan yang diciptakannya sendiri. Pikiran yang berlari tak henti, keinginan yang bertabrakan, ketakutan yang muncul dari bayang-bayang masa lalu. Semua itu menutupi isyarat halus yang selama ini sebenarnya sudah hadir di dalam dirinya. Dalam sunyi, semua lapisan itu perlahan runtuh. Suara batin yang sebelumnya tenggelam, kini mulai terdengar jelas. Ia bukan suara yang memerintah atau memaksa, tetapi bisikan yang memandu dengan kelembutan, seperti sahabat lama yang selalu hadir namun tak pernah disadari keberadaannya. Dalam sunyi, seseorang juga mulai memahami bahasa ketenangan. Ketenangan bukanlah ketiadaan masalah, tetapi kemampuan untuk tidak dikuasai oleh masalah. Seseorang yang hatinya tenang dapat membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka yang gelisah. Ia mampu merasakan arah ketika yang lain kebingungan, mampu melihat hikmah ketika yang lain hanya melihat kesulitan. Dari ketenangan inilah muncul kemampuan membaca tanda-tanda yang tersembunyi. Waktu yang tepat untuk maju, saat yang tepat untuk berhenti, dan langkah yang tepat untuk diambil. Semua itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang sunyi dan berserah. Namun untuk memasuki sunyi, seseorang harus menempuh jalan yang tidak mudah. Jalan melepaskan. Melepaskan rasa ingin tahu yang berlebihan, melepaskan keinginan untuk selalu mengendalikan, dan melepaskan ketakutan untuk tidak dihargai. Ketika semua itu dilepaskan, seseorang menjadi ringan. Dan dalam keringanan itu, ia mulai merasakan bahwa hidup ini sebenarnya selalu dijaga oleh tangan yang tidak terlihat. Sunyi membuat seseorang melihat betapa banyak hal yang selama ini dikhawatirkannya, ternyata tidak pernah terjadi. Dan disinilah ia mulai menyadari bahwa Allah selalu lebih dekat dari kegelisahan yang ia ciptakan sendiri. Pada akhirnya, sunyi bukan pelarian, tetapi tempat kembali. Itu adalah ruang suci tempat Allah menempatkan cahayanya yang paling halus. Dalam sunyi, seseorang membaca dirinya, membaca takdirnya, membaca arah hidupnya, bahkan membaca jawaban sebelum pertanyaan muncul. Kemampuan membaca tanpa melihat mencapai tahap baru di sini. Bukan lagi sekadar firasat, tetapi pengetahuan yang turun dengan cara yang sangat halus dan sangat pasti. Di sanalah seseorang sadar bahwa ketika hati telah sunyi, dunia tidak lagi membingungkan, karena cahaya itu telah menemukan jalannya kembali ke dalam dada. Bab 6. Keheningan yang membuka mata batin. Dalam perjalanan batin yang panjang, ada satu fase yang tidak dapat dilewati tanpa keberanian. Fase ketika jiwa harus belajar diam dari segala hiruk-pikuk indera. Diam bukan berarti pasrah atau kosong, tetapi sebuah ruang bening yang diciptakan sengaja oleh hamba untuk mendengar bisikan ilahi. Pada momen inilah seseorang menyadari betapa selama ini dunia luar terlalu berisik, terlalu memaksa, terlalu menguasai, hingga suara hatinya sendiri tenggelam. Maka ketika keheningan itu dibangun, seolah terbuka sebuah pintu yang mengarah pada ruang yang jauh, lebih luas dari apa yang pernah ia lihat dengan matanya. Keheningan batin bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia harus dipanggil, dijemput, dan dijaga. Saat seorang hamba mulai memelihara keheningan di dalam dirinya, ia menemukan bahwa setiap gerak napas membawa pesan, setiap rasa memiliki makna, dan setiap getar kecil dalam dadanya menjadi jalan komunikasi antara makhluk dan pencipta. Inilah titik di mana seseorang mulai membaca tanpa melihat, sebab yang dilihat tidak lagi berasal dari dunia lahir,
tetapi dari kedalaman rahasia yang sebelumnya terkunci rapat. Mata batin tidak terbuka oleh cahaya dari luar, tetapi dari cahaya kecil yang tumbuh dari ketulusan hati. Perlahan ia merasakan bahwa setiap langkah hidupnya seakan diawasi oleh kasih sayang Tuhan. Bukan secara menakutkan, melainkan seperti seorang ibu yang mengarahkan anaknya agar tidak terjatuh. Dalam keheningan itu, ia mulai peka terhadap tanda-tanda. Ia tidak lagi bingung ketika harus memilih arah. Hatinya memberi tanda lembut, semacam pengetahuan halus yang tidak datang dari logika, tetapi dari ketentuannya. Ilmu ini bukan untuk dibanggakan, sebab ia tumbuh justru ketika seseorang merasa kecil, lemah, dan membutuhkan bimbingannya. Disinilah hamba mengerti bahwa untuk mengenal Allah, ia tidak perlu menempuh perjalanan jauh, tidak perlu mendaki gunung yang tinggi, atau menempuh hutan yang gelap. Yang harus ditempuh justru ruang sunyi di dalam dadanya sendiri. Betapa banyak manusia mencari kebesaran Tuhan di luar dirinya, padahal rahasia itu ditiupkan sejak ia diciptakan. Dalam keheningan, ia mengerti bahwa yang ia cari di luar ternyata telah lama menunggu di dalam. Karena itu ia mulai mencintai keheningan, bukan sebagai pelarian dari dunia, tetapi sebagai jembatan menujunya. Dan akhirnya, hamba belajar bahwa ilmu batin tidak pernah dimaksudkan untuk membuat manusia lebih hebat dari manusia lain. Ilmu batin ada untuk melembutkan hati, untuk menenangkan langkah, untuk menjernihkan pikiran, hingga setiap keputusan dan tindakan berakar dari kesadaran ilahi. Dari keheningan itu, seseorang akhirnya dapat membaca kehidupan, membaca niat, membaca arah takdir, tanpa harus melihat dengan mata. Sebab dalam keheningan batin, Allah menyingkapkan apa yang tidak pernah ditangkap oleh pandangan lahir. Bab 7, Cahaya yang menyingkap tabir. Ada satu rahasia yang hanya akan dipahami oleh mereka yang berani menempuh jalan sunyi, bahwa setiap manusia berjalan dengan tabir tipis tabir yang menutupi pandangan ruhani. Tabir itu tidak tampak oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Ia hadir dalam bentuk keraguan, kegelisahan, ketakutan, dan keterikatan terhadap dunia. Ketika tabir-tabir itu masih tebal, seseorang melihat kehidupan hanya sebagai rangkaian kejadian biasa. Namun ketika ia mulai menipis, tiba-tiba segala sesuatu tampak memiliki makna, seolah setiap kejadian datang membawa pesan khusus untuk dirinya. Inilah cahaya yang pelan-pelan menyingkap tabir, memandu hamba untuk membaca lebih dalam daripada apa yang tampak. Cahaya batin bukanlah cahaya yang bersinar terang seperti matahari. Ia lembut, hangat, dan datang perlahan, seperti fajar yang merembes ke dalam kesadaran. Tidak ada suara yang mengumumkan kehadirannya, tidak ada tanda yang memaksa. Cahaya itu datang hanya kepada mereka yang memurnikan niat dan memelihara hubungan dengan Tuhan. Saat cahaya itu menyentuh hati, seorang hamba mendapati bahwa ia mulai memahami sesuatu tanpa harus dijelaskan. Ia mengerti arah tanpa diberi peta. Ia membaca pesan ilahi tanpa huruf, tanpa suara, tanpa simbol, dan dengan itu hidup terasa berbeda, lebih halus, lebih tenang, lebih bermakna. Pada tahap ini, seseorang belajar bahwa dunia tidak pernah benar-benar bisu. Setiap kejadian adalah bahasa, setiap pertemuan adalah ayat, setiap kesedihan dan kebahagiaan memiliki kandungan hikmah yang dapat mengangkat jiwa menuju kedewasaan ruhani. Dengan cahaya batin, seorang hamba mampu melihat bahwa apa yang tampak buruk bisa jadi adalah obat, dan apa yang terlihat indah mungkin adalah ujian. Ia mulai membaca hidup bukan dengan reaksi, tetapi dengan kesadaran. Inilah kemampuan membaca tanpa melihat, membaca dari dalam bukan dari luar. Namun cahaya ini hanya dapat dijaga oleh hati yang merendah. Ketika kesombongan masuk, cahaya itu meredup. Ketika jiwa merasa memiliki pengetahuan lebih dari orang lain, cahaya itu perlahan hilang. Karena cahaya batin bukanlah hadiah untuk pamer, melainkan amanah untuk menjaga kedekatan dengan Allah. Hamba yang menerima cahaya ini justru akan semakin lembut, semakin sabar, semakin mudah memaafkan. Karena ia melihat realitas dengan mata yang berbeda. Mata ruh yang mengetahui bahwa segala sesuatu bergerak di bawah kehendaknya. Dan pada akhirnya, ketika tabir mulai tersingkap, seorang hamba tidak menjadi seseorang yang merasa istimewa.
tetapi menjadi seseorang yang lebih sadar akan kebesaran Tuhan dan kecilnya dirinya. Ia berjalan bukan dengan rasa bangga, tetapi dengan rasa syukur yang dalam. Ia memahami bahwa kemampuan membaca tanpa melihat bukanlah tujuan, melainkan konsekuensi dari hati yang diterangi. Cahaya itu membuatnya melihat dunia dengan kejernihan baru, melihat takdir sebagai rahmat, melihat amanah sebagai kehormatan, dan melihat setiap napas sebagai kesempatan untuk mendekat kepadanya. Bab 8, bisikan takdir yang hanya didengar oleh hati. Ada suatu tingkatan dalam perjalanan batin ketika seorang hamba tidak lagi menunggu tanda-tanda lahir untuk memahami arah hidupnya. Ia mulai merasakan adanya bisikan halus dalam dirinya, bukan suara, bukan ilusi, tetapi semacam kecenderungan ruhani yang mengarahkannya pada langkah yang tepat. Bisikan ini begitu lembut hingga hanya hati yang jernih yang mampu merasakannya. Seakan-akan takdir berbicara melalui rasa yang sulit dijelaskan, namun begitu meyakinkan hingga tidak menyisakan ruang untuk ragu. Inilah saat di mana seorang hamba mulai mengerti bahwa takdir bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi sesuatu yang diam-diam membimbing setiap gerak hidupnya. Bisikan takdir adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang paling halus. Ia tidak hadir untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menuntun. Ketika hati seseorang mulai bersih, ia dapat membedakan mana dorongan yang berasal dari keinginan nafsu dan mana yang merupakan arah lembut darinya. Perbedaan itu sangat tipis, tetapi terasa jelas bagi mereka yang sudah lama melatih keheningan batin. Bisikan yang datang dari ego biasanya memaksa, mendesak, dan membuat gelisah. Sementara bisikan yang berasal dari takdir terasa ringan, tenang, dan mengalir tanpa paksaan. Bahkan ketika arah itu mengajak menuju jalan yang sulit, ia tetap membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi menganggap segala kebetulan sebagai hal yang acak. Ia mulai melihat bahwa tidak ada pertemuan yang sia-sia, tidak ada kehilangan yang keliru, tidak ada kegagalan yang tidak memiliki makna. Semuanya terhubung oleh benang halus yang ditanamkan Allah sejak awal penciptaan. Hamba yang mampu membaca bisikan ini tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan. Ia memahami bahwa hidup bukan sekadar perjalanan mengikuti keinginan, tetapi proses menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Ia membaca tanpa melihat, karena ia tidak menunggu bukti lahir. Ia merasakan kepastian batin. Namun kemampuan ini tidak akan tumbuh tanpa latihan. Seseorang harus berani jujur pada dirinya sendiri, menyingkirkan kepentingan pribadi, dan menyelam ke dalam hatinya dengan keikhlasan penuh. Banyak orang gagal mendengar bisikan takdir, bukan karena Tuhan menutupnya, tetapi karena hati mereka terlalu penuh oleh suara dunia. Kecemasan, ambisi, rasa takut, dan obsesi seringkali menjadi dinding yang menghalangi cahaya petunjuk. Maka hamba yang ingin memahami arah takdir harus bersedia mengosongkan ruang di dalam dirinya, memberi tempat bagi cahaya untuk masuk. Dan ketika bisikan itu akhirnya terdengar, meskipun samar, seorang hamba merasakan sesuatu yang tidak dapat disangkal, bahwa hidupnya berada dalam genggaman Tuhan. Ia tidak lagi berjalan dengan kebingungan, tetapi dengan penyerahan yang matang. Ia menjadi lebih peka, lebih waspada, lebih bersandar padanya, dan lebih tenang dalam menghadapi segala keadaan. Inilah kemampuan membaca jalur takdir tanpa harus melihat peta. Sebuah pengetahuan ruhani yang membuat seseorang berjalan dengan keteguhan, seolah-olah ada tangan lembut yang selalu membimbingnya dari balik tirai gaib. Bab 9. Rasa yang melihat lebih jauh dari pandangan mata. Ada satu kemampuan halus yang hanya tumbuh ketika hati telah melewati gelombang ujian, kesabaran, dan keheningan. Kemampuan untuk merasakan sesuatu sebelum ia terjadi. Bukan ramalan, bukan dugaan, tetapi semacam getaran ruhani yang memberi isyarat tentang apa yang mendekat dalam hidup. Getaran ini tidak datang dengan suara keras, tidak pula membawa gambaran jelas, namun cukup kuat untuk membuat seorang hamba berhenti sejenak dan memperhatikan. Inilah rasa batin yang melihat lebih jauh dari mata. Rasa yang menjadi jembatan antara dunia lahir dan dunia tak terlihat. Semakin jernih hati seseorang, semakin halus pula kepekaan ini memandu langkahnya.
Kepekaan rohani bukanlah sesuatu yang perlu dicari. Ia tumbuh secara alami ketika seseorang menata hidupnya berdasarkan kejujuran, kesabaran, dan ketenangan. Hati yang jernih seperti permukaan air yang tenang, setitik getaran saja dapat dirasakan. Sebaliknya, hati yang gaduh, penuh kemarahan dan ambisi seperti air yang berombak. Getaran halus takdir tidak akan pernah terlihat di permukaannya. Maka ketika seorang hamba mulai dapat menangkap rasa-rasa yang tidak berasal dari pikirannya, itulah tanda bahwa jiwanya mulai selaras dengan aliran kehendak Tuhan. Ia merasakan apa yang tak terlihat dan memahami apa yang tidak diucapkan. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi menilai dunia hanya dengan apa yang tampak. Ia mulai mengenali niat manusia dari getaran yang memancar, bukan dari kata-katanya. Ia membaca suasana dari bisikan halus yang menyapa dadanya, bukan dari logika yang tersusun rapi. Ia mengetahui kapan harus mendekat dan kapan harus menjaga jarak tanpa harus diberi alasan, karena rasanya memberi arah yang lebih jujur dari pikiran. Inilah ilmu membaca tanpa melihat, ilmu yang membuat langkah seseorang terasa lebih tepat, lebih hati-hati, namun tetap penuh keberanian, karena ia tahu bahwa petunjuknya datang dari tempat yang suci. Namun kemampuan ini membawa amanah besar. Seorang hamba harus memastikan bahwa ia tidak terjebak oleh prasangka. Kepekaan ruhani bukanlah izin untuk menilai orang lain secara serampangan. Sebaliknya, ia adalah ajakan untuk semakin rendah hati dan semakin lembut dalam memandang hidup. Sebab rasa batin bisa tertutup kembali jika diberi makanan berupa kebencian, iri, atau kesombongan. Maka hamba yang benar-benar mengerti akan selalu berhati-hati, menjaga kebeningan hatinya seperti menjaga nyala lilin dalam angin malam. Ia tahu bahwa sedikit saja kegelapan masuk, maka cahaya itu bisa padam. Pada akhirnya, kemampuan merasakan apa yang tak terlihat bukanlah tujuan, tetapi perlindungan. Tuhan memberi rasa itu agar hamba mampu membedakan jalan yang membawa cahaya dan jalan yang membawa kegelapan. Ia diberi rasa untuk memilih dengan kebijaksanaan, bukan dengan ketakutan. Dan semakin ia mengikuti bisikan halus itu, semakin ia merasakan bahwa dunia ini tidak pernah sepi dari petunjuk Tuhan. Setiap langkah terasa terjaga, setiap keputusan terasa diberkahi, dan setiap perjalanan menjadi seperti dialog sunyi antara jiwa dan Yang Maha Mengetahui. Inilah saat di mana seseorang benar-benar membaca kehidupan dengan mata hatinya, bukan mata kepalanya. Bab 10, penyingkapan terakhir. Melihat dengan cahaya Allah. Pada puncak perjalanan batin, ada satu kesadaran yang muncul bukan melalui kata, bukan melalui pikiran, dan bukan pula melalui pengalaman lahir. Ia muncul seperti cahaya yang turun langsung ke dalam dada, tenang, lembut, namun memiliki kekuatan yang mengguncang seluruh keberadaan. Kesadaran itu adalah pengertian bahwa setiap ilmu batin, setiap kepekaan, setiap kemampuan membaca tanpa melihat, pada hakikatnya bukanlah milik manusia. Semuanya hanyalah pantulan dari cahaya Allah yang dipinjamkan sementara kepada hati yang mampu menjaganya. Ketika seorang hamba mengerti hal ini, ia berhenti merasa sebagai pemilik dan menjadi sekadar penjaga cahaya. Dan disitulah pintu penyingkapan terakhir terbuka. Pada tahap ini, kehidupan tidak lagi tampak sebagai rentetan peristiwa yang terpisah, tetapi sebagai satu kisah besar yang ditulis oleh tangan Tuhan. Apa yang dulu dianggap kebetulan kini terlihat sebagai skenario yang sempurna. Apa yang dulu terasa menyakitkan, kini tampak sebagai rahmat yang menyamar. Hamba yang mencapai kesadaran ini tidak lagi memandang dunia dengan rasa takut. Karena ia melihat bagaimana setiap kejadian memiliki tempat yang tepat dalam rancangannya. Ia membaca kehidupan seperti seseorang yang membaca kitab yang telah diterangi. Ia tidak melihat hurufnya, tetapi melihat maknanya langsung. Ketika mata hati diterangi oleh cahaya Allah, seseorang tidak lagi mudah terjebak dalam ilusi dunia. Ia memahami bahwa apapun yang tampak kuat sebenarnya rapuh, dan apapun yang tampak kecil ternyata memiliki tempat mulia dalam pandangan Tuhan. Ia melihat manusia bukan dari rupa, bukan dari status, tetapi dari getaran ketulusan yang memancar dari mereka. Inilah kemampuan melihat yang tidak membutuhkan pandangan mata,
karena ia bersumber dari cahaya yang jauh lebih jernih. Seseorang yang mencapai tahap ini berjalan di dunia seperti air yang mengalir, tanpa melawan, tanpa memaksa, namun selalu menemukan jalan pulang. Namun paradoks terbesar dari penyingkapan ini adalah bahwa semakin tinggi seorang hamba melihat, semakin rendah ia merasa. Semakin banyak ia memahami rahasia, semakin ia menyadari betapa sedikit yang ia ketahui. Ia tidak lagi mengejar keistimewaan, tidak menuntut pengakuan, tidak mencari penghormatan. Ia hanya ingin menjaga kedekatannya dengan Tuhan, karena ia tahu bahwa segala kemampuan ruhani hanyalah bayangan dibandingkan dengan cahaya sumbernya. Disinilah seorang hamba menjadi benar-benar merdeka dari dunia, bukan karena ia menghindar dari dunia, tetapi karena dunia tidak lagi mengikat hatinya. Dan pada akhirnya, penyingkapan tertinggi bukanlah kemampuan membaca yang gaib, bukan kepekaan yang ajaib, bukan pula kejernihan batin yang luar biasa. Penyingkapan tertinggi adalah ketika seseorang menyadari bahwa seluruh perjalanan ini adalah tentang kembali kepadanya. Ilmu batin hanyalah tangga, kepekaan hanyalah pintu, dan ketajaman hati hanyalah jendela. Tujuan sebenarnya adalah Allah sendiri. Maka ketika seorang hamba mencapai titik itu, ia membaca tanpa melihat, memahami tanpa berpikir, dan berjalan tanpa ragu. Karena seluruh dirinya telah menjadi saksi bahwa tidak ada cahaya yang lebih nyata selain cahaya Allah yang menerangi segala sesuatu. Jika hatimu tergerak oleh cahaya ini, maka jangan berhenti di sini. Teruskan perjalananmu menuju kedalaman diri, karena setiap langkah yang jujur akan membawamu semakin dekat kepadanya. Semoga cahayanya menuntunmu, hingga engkau benar-benar melihat dengan mata hati.